warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasimu al hadis. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita semua masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan yang ke-14 hari ini. Mudah-mudahan saum kita semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan saum yang mabrur. Bapak Ibu semuanya, tidak terasa bahwa bulan Ramadan ini sudah menginjak kepada hari ke-14. Di mana ada salah satu hadis atau ada salah satu keterangan baik itu dari ulama, kiai, namun keterangan ini menjadi problema antara kiai satu, ajengan yang satu, kalau bahasanya ya, kiai satu dengan kiai yang lain. Karena menurut kiai tersebut bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Namun ulama yang lain berpendapat bahwa hadis ini hadis sahih, di mana hadis tersebut mengatakan bahwa awaluha rahmatun wa ausatuha maghfiratun wa akhiruha itqun minan nar. Yang di mana dalam hadis tersebut mengatakan bahwa 30 hari puasa itu disempit menjadi 3 bagian. Yang di mana 1 sampai 10 hari itu sebagai hari rahmat, dan dari 11 sampai 20 itu sebagai hari maghfirah, dan dari 21 kepada hari 30 itu sebagai kita dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, kalau kita melihat bahwa ini terjadi debat perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Tapi secara sederhana, kalau kita pahami bahwa dari 3 indikator hadis tersebut tidak ada yang bersifat kontradiksi dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bisa dikatakan bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh pengampunan. Bapak Ibu semuanya, dalam bulan puasa ini bulan puasa ini merupakan Sayyidus Suhur atau rajanya bulan, di mana ada rajanya bulan, ada rajanya hari. Kalau raja hari itu ya Sayyidul Ayyam lah, itu ya hari Jumat. Kalau misalkan bulan puasa itu adalah Sayyidus Suhur, jadi rajanya bulan puasa. Kenapa bulan puasa ini disebutkan sebagai hari istimewa? Dulu pernah ada suatu sejarah atau dalam kisah Rasulullah SAW bahwa keistimewaan kenapa bulan Ramadan itu disebut bulan yang istimewa itu karena di dalam bulan Ramadan itu ketika zaman Rasulullah mau peperangan itu tidak dibolehkan, sehingga bulan Ramadan itu disebutkan bulan yang istimewa, tidak boleh terjadi peperangan. Dan kemudian bulan Ramadan ini kenapa dijadikan bulan raja lah gitu ya? Karena sebagai laboratorium untuk perjalanan kita 11 bulan. Puasa ini kita dijadikan sebagai ajang penggodokan diri, atau bahasanya Mauludi itu sebagai kapasitas diri, peningkatan kapasitas diri. Yang dimana dari bulan Syawal kita jarang tadarus, kita jarang sholat berjamaah. Secara tidak langsung peralihan atau perubahan gaya baru, aktivitas bulan Syawal ke bulan Ramadan itu kan peralihannya cukup signifikan. Mulai dari gaya makan,
mulai dari gaya kehidupan sampai mulai dari gaya beribadah. Itu kan merupakan terjadi peralihan adaptasi baru. Nah, selama bulan puasa ini, perubahan-perubahan dari bulan Syawal ke bulan puasa, mudah-mudahan selama bulan puasa perubahan-perubahan yang sering kita lakukan, baik tadarus, baik itu ngaji, baik itu tentang ibadah, itu dapat dilaksanakan di 11 bulan ke depan, sehingga muncullah bahwa puasa kita itu sebagai puasa yang mabrur atau puasa yang istiqomah. Kenapa haji pun ada yang mabrur? Indikator dari haji mabrur adalah haji ketika pulang dari haji itu amal baiknya berubah total. Nah, begitupun kita puasa yang menjadi laboratorium kita selama 1 bulan, kebiasaan-kebiasaan bulan puasa selama 1 bulan mudah-mudahan dapat dilaksanakan di 11 bulan ke depan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sedikit lagi mungkin izin. Kemudian dalam hadis tersebut mengatakan bahwa kita dalam Al-Quran tersebut dikatakan bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kenapa kita diwajibkan? Sebelum umat Nabi Muhammad. Artinya bahwa sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah ada proses puasa, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir dan Nabi Muhammad. Cuman konteks dan caranya itu yang berbeda. Sehingga Allah mewajibkan untuk kita berpuasa itu pandangan atau landasannya adalah sebelum orang-orang yang sebelum kamu. Kalau Nabi Ayub ketika puasanya itu adalah puasa ketika dia sakit. Kalau Nabi Nuh puasanya yaitu ketika masa dalam perahu dia puasa terus. Nah, kalau Nabi Muhammad, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat penyempurna dari segala ajaran atau segala paham tentang ketuhanan, mulai dari Zabur, Injil, Taurat, itu disempurnakan di dalam Al-Quran, sehingga ibadah-ibadah yang paling sederhana itu adalah di umat Nabi Muhammad. Mulai dari ibadah sholatnya kita hanya 5 waktu. Coba kalau sholat Nabi Isa kan? Coba. Itu kan hampir beberapa puluh waktu per hari, sehingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini diminimalisirkan, disederhanakan. Ibadah umat Nabi Muhammad itu dengan puasa yang 30 hari. Coba kalau misalkan sekarang puasa harus seperti kayak puasa Nabi Adam 3 tahun misalkan 3 bulan, coba kan. Nah, ini kan menjadi, sehingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala disederhanakan. Ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang paling sederhana dan ibadah pun paling sederhana. Jadi dalam ibadah pun tidak boleh israf dan tidak boleh berlebihan. Contohnya, karena misalkan saya puasa harusnya 30 hari karena saya rajin hingga 35, nah itu pun tidak dianjurkan ya. Jadi itu tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah termasuk terhadap israf atau berlebihan, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, mudah-mudahan di bulan puasa ini kita dekat dengan sifat ketakwaan, yang dimana tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, dan jauh dari sifat kemusyrikan atau kejaliman. Karena indikator manusia ingin takwa itu yaitu harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, punten satacana bila aya ucapan anu teu ka sejak oge pengen tindak laku anu teu ka bina. Demikian dari saya, bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.